Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa semangat Bapak Ibu tak pernah pudar sambil menunggu jadwal pendaftaran dan seleksi resmi P3K tahun 2024 tahun ini. Di mana informasi terkini disampaikan bahwa perkiraan tanggal 26 atau tanggal 27 September menjelang akhir bulan ini, pengumuman resmi pendaftaran dan seleksi P3K itu segera akan terbit. Nah Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, Menpan RB meminta tenaga honorer waspada dalam pengangkatan P3K. Dua hal ini disebut bisa membahayakan Bapak Ibu honorer. Nah, ada apa kedua hal itu Bapak Ibu? Tentunya ingin kita ketahui. Kira-kira apa yang diperingatkan oleh Menteri Pan RB terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, satu informasi yang dimuat oleh media ini, tentunya ini adalah satu hal yang menjadi pertimbangan kepada Bapak Ibu honorer agar tidak menyesal dengan hal yang tidak diinginkan. Supaya lebih jelas, apa kira-kira dua hal ini yang disebutkan Menpan RB bisa berbahaya? Mari ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. lengkongayo.bandung.com. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta tenaga honorer waspada dalam pengangkatan P3K. Dua hal ini disebut bisa membahayakan. Saat ini, tenaga honorer sedang menunggu waktu untuk bisa diangkat menjadi P3K sesuai amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023. Menurut Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, bahwa pengangkatan menjadi P3K ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer. Karena di dalam Undang-Undang ASN 2023 tersebut sudah termaktub di dalam pasal 66 bahwa memang honorer wajib dituntaskan. Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 tahun ini. Hal ini juga telah tertuang dalam pasal 66 Bapak Ibu bahwa memang paling lama pengangkatan honorer itu adalah Desember 2024 tahun ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengungkap bahwa tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K melalui tahap tes CASN 2024 atau tahap tes calon aparatur sipil negara tahun 2024 tahun ini. Namun, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nyatanya tidak akan mengangkat semua tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024. Nah, tentu hal ini Bapak Ibu ada alasan mendasar kenapa honorer masih tersisa tidak diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Yang seharusnya semua diangkat karena itu adalah sudah amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Tetapi penyampaian Menpan RB tidak semua. Tentunya ada hal tertentu Bapak Ibu. Nah, apa kira-kira hal tertentu itulah yang perlu kita ketahui. Menpan RB mengungkap bahwa tenaga honorer wajib lolos verifikasi dan wajib lolos validasi data di Badan Kepegawaian Negara atau di BKN. Nah, hal ini nanti baru bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Setelah lolos kedua hal ini, yaitu lolos verifikasi dan lolos. Kemudian, juga meminta seluruh tenaga honorer untuk
waspada dalam pengangkatan P3K. Pasalnya, terdapat beberapa hal yang dapat membahayakan tenaga honorer dalam proses pengangkatan P3K. Hal tersebut resmi tercantum di dalam Peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 ya. Tertuang di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024, dalam pasal 25 terdapat dua hal yang dapat membahayakan tenaga honorer dalam proses pengangkatan P3K. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Apa kira-kira hal tersebut? Ikuti terus informasi berikut. Berikut dua hal yang disebut dapat membahayakan tenaga honorer dalam proses pengangkatan P3K 2024. Yang pertama, melamar lebih dari satu instansi atau jenis pengadaan atau satu jenis jabatan. Itu fatal Bapak Ibu ya. Ini dibatalkan ya. Tidak boleh dua instansi melamar. Dan hal ini sudah tertuang juga di dalam Juknis ya, pengadaan calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, termasuk dalam hal seleksi CPNS. Tentu demikian juga dengan P3K. Hal yang kedua yang paling membahayakan, melamar menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Ini juga fatal Bapak Ibu ya. Apabila hal ini terjadi juga, maka jelasnya Bapak Ibu yang akan melamar dengan dua identitas, ini sepertinya akan berhadapan dengan hukum ya. Kok bisa satu orang ada dua identitas? Berarti ada pemalsuan data. Menpan RB melalui peraturan terbarunya menegaskan bahwa dua hal ini dapat membahayakan tenaga honorer dalam pengangkatan P3K 2024. Berdasarkan pada peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024, tenaga honorer yang melakukan dua hal ini akan dianggap gugur dan bahkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ini Bapak Ibu ya, apabila kedua hal tersebut ya dialami dan terjadi atau dilakukan oleh para honorer, maka selain dibatalkan atau digagalkan atau digugurkan, maka akan berhadapan dengan hukum, yaitu diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Demikian informasi terkini terkait dua peringatan yang disampaikan oleh Menteri Pan RB bagi seluruh honorer dalam hal pelamaran P3K 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.